tempat ini untuk pelayanan Tuhan. Amin. Tidak terasa ya, di penghujung tahun kita masih diberikan kesehatan, diberikan senyum yang terindah buat Tuhan. Saya percaya di dalam masker Bapak Ibu juga, Bapak Ibu yang senyum dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak di depan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke tempat ini. Satu hal yang kami inginkan adalah Roh-Mu ada dalam kami, dan biarlah pujian penyembahan ada dalam hati kami, sehingga kami datang ke tempat ini bukan menonton, tapi kami boleh mengalami sukacita daripada Tuhan. Kami boleh mengalami satu perjumpaan yang manis dengan Tuhan, sehingga kami dipulihkan, sehingga kita Terima kasih Tuhan.
Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Olehnya sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat lidah bibir ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga setiap benih firman-Mu boleh jatuh pada tanah hati kami yang terbaik, supaya hati panca indera kami terfokus pada datangnya firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari pimpin dan sertai pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya saya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Shalom. Ya, saudaraku tetap bersuka cita pada hari ini, amin ya. Dan kita terus bersyukur buat rahmat kebaikan Tuhan, sehingga kita terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Bapak Ibu saudaraku. Tetapi mari lihat kanan kiri kita, ya kasih salam, ya, dan terus katakan Tuhan baik bagi saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita, dan setiap renungan firman Tuhan biar menjadi berkat bagi saudara. Di penghujung tahun ini Bapak Ibu saudaraku, ya tidak ada kata lain selain kita terus mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Amin. Maupun saudaraku sudah mencapai target-target saudaraku, ataupun saudaraku ya sedang terus menjalaninya, ya baik dalam bisnis Bapak Ibu, anak-anak yang sekolah, kuliah, ya demikian juga ya, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu saudaraku, mari terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Tapi terlebih dari segala hal yang kekal adalah bahwa saudaraku dan saya pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Biarlah lewat di tempat ini, tempat yang kecil ini Bapak Ibu saudaraku, mari pelihara ya iman kita kepada Tuhan, sehingga saudaraku senantiasa boleh melihat pertolongan Tuhan dan melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, amin ya. Ya, hiasan-hiasan Natal sudah tersedia. Yang terima kasih buat anak-anak youth yang sudah membantu mendekor Natal. Ya, saudaraku, dan sebentar lagi kita sedang menuju kepada perayaan Natal Solidio, saudaraku. Tapi semuanya biarlah kita terus bawa dalam doa, betul? Bawa dalam doa situasi yang ada supaya semuanya aman, terkendali, ya. Baik Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam suratan dari Paulus, saudaraku, ya, dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah satu pernyataan yang luar biasa, di mana Paulus mengungkapkan ini di akhir tuanya Bapak Ibu saudaraku, ketika dia juga ada di dalam penjara, ya, kemudian juga dalam kehidupannya yang luar biasa, saudaraku, Paulus menyatakan suratan ini, saudaraku, kepada Timotius. Bapak Ibu saudaraku, Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Paulus sendiri adalah seorang pemberita Injil, Bapak Ibu saudaraku. Dia tidak punya keluarga, dia tidak beristri, tidak beranak tentunya, tetapi hidupnya dia persembahkan ya sepenuhnya untuk Tuhan. Latar belakang dari Paulus sebelumnya bernama siapa? Saulus, Bapak Ibu saudaraku, seorang yang pintar, seorang yang luar biasa intelek, demikian seorang bangsawan, saudaraku. Dan saudaraku, Saulus adalah seorang yang demikian berpengaruh, Bapak Ibu saudaraku. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini orang yang berpengaruh, Bapak Ibu saudaraku, ya model seperti itu, ya. Dan saudaraku, khususnya Saulus yang lama itu, saudaraku, dia sangat menentang kekristenan, dia sangat menentang ya anak-anak Tuhan. Tetapi saudara Tuhan, bukan di awalnya, tetapi di akhir hidupnya lah yang menentukan segala sesuatunya. Amin. Jadi saya pesan kepada anak-anak muda, saudaraku, ya Daud sendiri berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih, yaitu dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Khusus anak-anak muda, mari pakai hidupmu. Jangan kau berkata, saya masih muda, saya ibadah biasa-biasa aja. Saudaraku, mari lihat ya bahwa hasil itu sebetulnya saudaraku dan saya harus tanam, ya. Buah itu tidak bisa menghasilkan, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, perlu waktu, betul Bapak Ibu saudara?
saudaraku. Nah, saudaraku, segala sesuatunya yang perlu kita hasilkan, saudara dan saya, khususnya anak-anak muda, harus tanam dari sekarang. Ketika saya muda, Bapak Ibu saudaraku, demikian roh itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itulah yang menjadi pada akhirnya sampai sekarang ini menjadi barometer, ukuran Bapak Ibu saudaraku, supaya saya tidak melorot semangatnya seketika saya muda. Ya, bahkan mangkong saya bilang kalau bisa tinggal aja di gereja, karena hampir setiap hari Bapak Ibu saudaraku kami ada di pastori atau di gereja, karena memang ada di kota kecil. Tetapi saudaraku, dasar itulah Bapak Ibu saudaraku yang menjadikan ya saya pribadi menjadi seorang pribadi yang ada senantiasa ya di sekeliling orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ya, kemudian berangkat dari sana, saya dari SD, SMA, saudaraku tetap ada di lingkungan gereja, kemudian di perguruan tinggi, ya pernah saya cerita juga tidak lepas dari sana, Bapak Ibu saudaraku. Di perguruan tinggi ada persekutuan mahasiswa, saya aktif di sana, kemudian di gereja, saudaraku saya mengurusi juga saudaraku di rumah. Sampai lulus saudaraku, sampai hari ini saudaraku. Tetapi kita yang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku, anak-anak muda, mari berikan semangat dirimu supaya engkau di masa mudamu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Mari anak-anak muda, cari, layani Tuhan. Itu akan menjadi barometermu Bapak Ibu saudaraku, ya anak-anak muda, sehingga pada akhirnya kamu punya standar yang benar, yaitu bagaimana melayani dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seperti Saulus saudaraku, awalnya buruk, tetapi ketika dia dipilih, ditangkap Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, pada akhirnya dia adalah seorang yang demikian luar biasa di dalam Tuhan. Nah, ini adalah akhir dari saudaraku suratannya saudaraku. Mari kita akan membaca bergantian 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Bisa kan? Ya, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, kemudian ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Bapak Ibu, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Haleluya. Saudaraku, ayat yang ke-6, 7, dan 8 saya akan ulangi Bapak Ibu saudaraku demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ini sekali lagi adalah suratan siapa? Rasul Paulus. Saudaraku, Rasul Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Kristus.
Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, Paulus tidak sekedar mengungkapkan saudaraku bahwa ikuti teladanku, enggak saudaraku, tetapi Paulus saudaraku kasih dalam Tuhan, dia berkata bahwa hidupku ini loh, ya, dari sejak aku dipilih, dipanggil oleh Tuhan, ya, ketika aku dalam perjalanan ke Emmaus, ya, ke dalam perjalanannya saudaraku, di mana saudaraku Paulus ditangkap, ya, oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak itu Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa memberitakan Injil. Ya, dia kemana saja Tuhan pimpin, mengalami kelaparan, telanjang, karang kapal, dipakut oleh ular, dan hampir mati Bapak Ibu Saudara. Bahkan kekurangan keuangan itu menjadi hal yang biasa pada akhirnya lewat kehidupan Paulus. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu Saudara apa yang diungkapkan Paulus, maka kita akan memberikan judul pada pagi ini adalah dengan satu kalimat, yaitu finishing well. Ya, apa saudaraku? Finishing, dari finishing well, dari kata finish itu apa? Akhir, well, ya, akhir yang baik Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, di penghujung tahun ini saudaraku, Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku bahwa saudara dan saya mengakhiri segala sesuatunya dengan baik Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang saudaraku kasih dalam Tuhan hari-hari ini, kalau saudaraku bisa melihat di Facebook saudaraku, saya banyak berteman dengan banyak orang di Facebook Bapak Ibu Saudaraku, termasuk di antara Bapak Ibu Saudaraku, tetapi juga hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini yang kita lihat di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudaraku, ya hampir setiap hari saya menemukan ya orang-orang yang meninggal. Ya, betul nggak Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang meninggal, ya, dan banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku, pendeta-pendeta, teman-teman saya meninggal, saudaraku. Umurnya nggak sampai jauh-jauh, saudaraku. Tetapi sekali lagi di tengah pandemi ini, jangan kita berprasangka, jangan kita suzon, ya, apa itu Pak Poltak, suzon, ya, jangan kita berprasangka buruk bahwa dia kena pandemi dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kematian kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ditentukan sakit penyakit atau tidak ditentukan tabrakan dan sebagainya. Ya, semua akhir dalam kehidupan kita itu Tuhan sudah punya suratan. Tetapi tugas kita sekali lagi di masa pandemi ini, saudara dan saya tetap juga harus apa? Hati-hati, amin Bapak Ibu Saudaraku, tetap pakai 3M ya, prinsip 3M saudaraku, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Saudaraku, sepanjang saudaraku dan saya melakukan itu, saudaraku, ya kita berserah sama Tuhan. Ya, apakah kita terus berdiam diri Bapak Ibu Saudaraku, ngumpet di rumah? Enggak juga, betul. Saudaraku dan saya harus tetap beraktivitas. Anak-anak muda tetap beraktivitas. Kita semua beraktivitas. Hari-hari ini mulai sibuk saudaraku di gereja. Ya, ada latihan. Ibu-ibu sudah melakukan latihan-latihan. Mereka berjuang, mereka berkorban Bapak Ibu saudaraku. Ya, mereka latihan dancing ya untuk perform nanti tanggal 24. Anak-anak muda juga sudah latihan ya saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang belum ikut terlibat di dalamnya, saudaraku bisa bantu dalam doa. Haleluya. Saudaraku bisa support saudaraku, karena di tengah pancaroba, di tengah pandemi ini saudaraku, tidak ada kata lain selain kita terus membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, betul. Saudaraku, setiap hari saya di list saudaraku kasih Tuhan di Facebook, saya lihat ya, lihat saudaraku telah dipanggil pulang Tuhan. Ya, saudaraku, banyak sekali Bapak Ibu saudaraku, pendeta-pendeta Bapak Ibu saudaraku. Ya, saudara Tuhan, tetapi sekali lagi semua umur itu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kalaupun kita harus dipanggil pulang Tuhan, saudaraku, harus yakinkan dirimu Bapak Ibu saudaraku bahwa kita menerima kehidupan yang kekal. Tetapi bukan pengertian yang cuma sederhana itu. Saudara dan saya harus saudaraku berupaya. Finishing well, ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah manusia, yang kedua adalah Tuhan. Manusia harus melakukan apa? Upaya-upaya. Betul Bapak Ibu saudaraku? Saudaraku, kalau mau mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, saudaraku, saya lihat ibu-ibu, demikian juga keluarga Solidio berusaha, bekerja dengan luar biasa, cari ya
terobosan-terobosan yang bagaimana, saudaraku. Mereka yang sudah pegawai swasta, pegawai negeri, guru dan sebagainya punya standar gaji tersendiri. Tetapi ada Bapak Ibu saudaraku di tengah masa pandemi ini justru banyak kreativitas ya. Ibu-ibu yang mengadakan terobosan, jual kue lah, apa, bikin dan sebagainya. Betul? Ya, saudaraku, itu adalah upaya saudaraku. Dan saudaraku untuk mencapai finishing well, untuk mencapai akhir yang baik, harus ada upaya manusia. Yang kedua adalah Tuhan. Itulah yang disebut dengan perkenanan Tuhan. Bulan lalu kita sedang membahas tentang perkenanan Tuhan. Bulan akhir ini kita sedang berbicara tentang bulan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara percaya kami? Amin, saudaraku. Bulan ini adalah bulan kemenangan. Ya, seolah-olah Bapak Ibu saudaraku tidak mungkin, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku, saya sendiri berpikir mana mungkin gitu loh. Mana mungkin situasi yang seperti ini ya tinggal beberapa hari ini Bapak Ibu saudaraku, sekitar 24 atau 25 hari bagaimana saya bisa mencapai target saya. Bapak Ibu mungkin berpikir demikian, bagaimana kita bisa meraih semuanya. Tetapi yakin, percayalah saudaraku, ya kita lebih dari pemenang. Ya, ketika perkenanan Tuhan itu ada Bapak Ibu saudaraku, ketika upaya kita kerjakan dengan semaksimal mungkin Bapak Ibu saudaraku, maka kita akan tetap berkata finishing well, aku akan mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, hidup ini seperti pertandingan, betul Bapak Ibu saudaraku? Ya, dan saudara dalam Tuhan, mari lakukan segala sesuatu segenap hati kita, libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam keluargamu, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam sekolah, kuliahmu, masa depanmu. Mari libatkan Tuhan di dalamnya. Karena sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, anak-anak muda, itu menjadi pondasi yang kuat kita untuk menuju ke depan. Haleluya, amin saudaraku. Sekali lagi finishing well bisa tercapai karena upaya manusia dengan segenap hati mereka melakukannya. Yang kedua adalah karena Tuhan, yaitu perkenanannya. Olehnya saudaraku, di tahun akhir ini dalam belas kasih Tuhan, terus sertakan doamu, saudaraku. Biarlah belas kasihanmu Tuhan menyertai hidupku, menyertai keluargaku, menyertai pelayanan di tempat ini, sehingga aku bisa berkata, aku telah melakukannya finishing well, setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Paulus mengungkapkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, benar Bapak Ibu saudaraku, setiap pertandingan saudaraku selalu ada keluar juara. Mereka melakukannya saudaraku tidak asal bertanding, tetapi lama saudaraku mereka mengadakan apa Bapak Ibu saudaraku? Latihan dan sebagainya. Nah, yang sedang badminton ya, kalau saya hari habis sama Mbak Tuan, kalau Pak Heri mungkin habis ini ya badminton. Saudaraku, ada grup-grup tertentu kami adain pertandingan lokal Bapak Ibu saudara. Ya. Nah, bulan Februari ya nanti ada pertandingan yang disponsori lumayan Pak Heri. Ada puluhan juta hadiahnya. Ya, teman-teman gembala, teman-teman pendeta ini bukan langsung pertandingan, enggak saudara. Atau di kompetisi yang lebih luas lagi mereka akan berlatih dengan luar biasa. Betul nggak? Mereka berlatih, tidak langsung sekonyong-konyong saya ikut pertandingan, enggak. Orang yang mempersiapkan diri dengan berlatih sungguh-sungguh, ya hasilnya akan lain, betul? Akan maksimal, betul Bapak Ibu? Akan maksimal. Nah saudaraku, mumpung ada kesempatan bagi kita saudaraku, ya mumpung masih ada sisa waktu ini, saudaraku, seperti Paulus saudaraku, ya supaya ketika pada akhirnya saudaraku, ya bahwa kita harus menghadap Tuhan, saudaraku akan berkata, aku telah melakukannya, ya melakukannya dengan finishing well, ya sehingga Tuhan sendiri Bapak Ibu saudaraku, ya tetap berkata, sabaslah hambaku yang setia. Sekali lagi saya akan mengutip sedikit Bapak Ibu saudaraku, dan saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku percaya itu? Amin. Tetapi saudara tidak harus berhenti di situ. Saudara dan saya harus upayakan yang terbaik saudara, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Jangan pakai Bapak Ibu saudara waktu yang berhamburan saudara untuk hal-hal yang lebih ke duniawi saudara. Tapi mari saudara, di hari-hari di mana kita tidak bisa tahu ini saudara, mari bawa diri kita untuk saudara kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Paulus melakukannya saudara. Saudara bisa lihat Nabi Musa, ya. Musa memimpin bangsa Israel, betul Bapak Ibu? Dia adalah bangsa yang besar, bahkan di dalam selaku, ya kalau kita belajar di teologi, mungkin Pak Heri juga orang-orang yang teologi, maka Musa sendiri selaku dianalogikan, ya punya analogi selaku seperti Tuhan Yesus, ya. Lahir lewat perawan Maria, lewat perawan, ya. Tuhan Yesus lewat perawan Maria, ya, yang dikandung dengan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Ya, sementara Musa analoginya apa? Dia memang dilahirkan oleh orang tuanya, tetapi selalu ketika masa ada, dia diluncurkan dan dia diasuh oleh siapa? Oleh putri Firaun, betul? Putri Firaun. Dari jadi umur Musa 120 tahun, 40 tahun dia ada di istana Firaun. Dia menjadi pangeran. 40 tahun selaku Tuhan singkirkan dia untuk dibentuk, diproses. 40 tahun sisanya dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah. Tapi belajar Musa, selaku perhatikan. Musa yang sedemikian hebat, banyak mujizat yang dilakukan, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukan tugasnya finishing well. Apa artinya Bapak Ibu saudaraku? Sehebatnya saudaraku hari ini, tapi jangan merasa bangga. Musa aja Bapak Ibu saudaraku, ya sampai sejauh ini dia adalah seorang sahabatnya Tuhan. Tapi gara-gara satu hal saudaraku, dia ditolak, ya. Artinya ditolak apa Bapak Ibu saudaraku? Musa masuk tanah Kanaan enggak? Pak Erik, Musa masuk tanah Kanaan? Tidak Bapak Ibu. Saudara perhatikan, mari kita lihat. Ini yang saya mau bawa Bapak Ibu supaya jangan kita terlena dalam keadaan sekarang, tapi persiapkan hidup kita dengan segenap hati. Ulangan 34. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai yang kelima. Bisa dibuka? Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisgah yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Nekeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku, Bapak Ibu saudaraku, mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku, Musa meskipun memimpin bangsa Israel, dia adalah sahabatnya Tuhan, saudaraku. Dia adalah salah satu orang yang berhadapan muka dengan Allah Israel, saudaraku, tetapi dia tidak mati, Bapak Ibu saudaraku. Dia adalah menerima 10 perintah Allah. Dia memimpin dengan luar biasa, tetapi Bapak Ibu saudaraku, dia tidak menyelesaikannya dengan baik. Ya, saudara perhatikan ini. Artinya kita mau jaga. Apa penyebabnya, saudaraku? Mari kita mundur sebentar, saudaraku, dalam Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 51 sampai 52. 51 dan 52. Dikatakan apa? Mari kita sama-sama membaca ini. 1, 2, 3. Oleh sebab kamu telah berubah
setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang Gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, sama-sama, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Musa tidak boleh, generasi pertama dari orang-orang Israel yang keluar dari Israel, yaitu generasi pertama, semua tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Baru generasi kedua, Yosua bin Nun yang memimpin, dia baru menyeberang ke Sungai Yordan, dia menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, dan janji Tuhan dia akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu benar-benar terjadi. Ya, saudaraku, segala sesuatunya mari lakukan dengan senang hati kita, dengan segenap hati kita, dan sungguh-sungguh. Ada pesan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita lakukan di dalam Lukas 12 ayat 35 dan ayat 40. Saudaraku, ini adalah pesan yang saudaraku dan saya boleh dengar dan saudaraku perhatikan, supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan finishing well, berakhir dengan baik. Ya, Lukas 12 ayat 35 dikatakan apa di sana, Bapak Ibu? Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pertandingan di dalam dunia ini kita boleh merebut sesuatu yang fana, tetapi dalam pertandingan iman, saudaraku, merebut sesuatu yang kekal. Ya, saudaraku, Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap terikat, dan apa, saudaraku? Dan pelitamu tetap menyala. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mari siap sedia. Biarlah firman Tuhan dalam Roma 12 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, mari pakai hidup kita, jangan sampai suatu kerohanian kita menjadi kendor, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang yang kendor, saudara akan terpengaruh dengan isu-isu luar. Saudara akan sangat, ya, merasa apa, Bapak Ibu Saudara? Perang pikiran, Bapak Ibu Saudara. Saudara, bukan saudaraku saja, tapi saya, saudara. Kenapa sampai minggu lalu di-off-kan, Bapak Ibu Saudara? Padahal itu adalah sebuah klimaks. Kalau saya bilang sampai 12 Juli, sampai mau akhir tahun ini, Bapak Ibu Saudara, istilahnya kalau saya bawa mobil, Bapak Ibu, saya gas terus, bertahan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya lolos. Tapi justru di ulang tahun saya, ya, saya harus memutuskan untuk, ya, time out, saudaraku. Padahal saya rindu, Bapak Ibu Saudaraku, ketemu Bapak Ibu Saudaraku di hari, ya, yang berbahagia itu. Ya, tapi apa boleh buat, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita istilahnya, Bapak Ibu Saudaraku, di rapat diaken saudaraku, seorang kita ya, ngebut di tol, tetapi tiba-tiba minggu lalu, ya, remnya ditarik pakai, saudaraku. Dalam hati saya, aduh, apa boleh buat, ya, saudaraku. Sebetulnya saya rindu ketemu Bapak Ibu Saudaraku, senang gitu, ya, pas ulang tahun saya, ya. Tetapi apa boleh buat, ya. Tetapi hari ini kalau kita bisa menjalankan, kita harus bersyukur dan menyelesaikannya dengan baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, kita tidak tahu, ya, kapan Yesus datang. Ya, kita tidak tahu juga sebuah batas di mana kita berakhir dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang siap sedia dan melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, pasti akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan finishing well. Haleluya, saudaraku.
Saya rindu, saya, keluarga saya, Bapak Ibu semuanya, kita nanti pada akhirnya akan reuni di surga. Amin Bapak Ibu saudaraku, karena di dunia ini kita sebentar, tetapi sepanjang kita masih ada di dunia ini, ya lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerja buat Tuhan, mari untuk panitia Natal, untuk kita semuanya. Ya, saudaraku sudah daftar semua di Natal tanggal 24. Saudaraku yang belum bisa daftar, saudaraku jangan berhenti di situ. Saya rindu, saya dorong Bapak Ibu jangan pasif, mari proaktif. Minimal bawa dalam doa Bapak Ibu saudaraku. Minta belas kasih Tuhan Bapak Ibu di tengah pandemi, minta belas kasih Tuhan supaya kita bisa ya bukan menjalankan atau merayakan Natalnya, tapi enggak saudara, tapi paling enggak kita berkata Tuhan tidak dipermalukan. Haleluya, amin. Kita tetap jalankan Natal sampai penghujung tahun 2021 nanti apa yang Tuhan mau pimpin. Saudaraku, yang penting saat ini sampai akhir tahun kita lakukan dengan segenap hati kita. Ya, libatkan Tuhan, tetap setia, ya, tetap bawa doa, lakukan pelayanan kita, apa yang kita bisa berikan bagi kemuliaan Tuhan, kerjakan itu. Anak-anak muda, siapkan dirimu, mari sungguh-sungguh, khususnya juga yang mereka yang akan dibaptis, serahkan dirimu supaya semuanya Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Mari lakukan secara finishing well dengan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami tetap setia iring Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka dan duka, baik kami sudah mencapai target kami ataupun belum di akhir tahun ini, tapi kami terus mengucap syukur dan kami terus melakukannya dengan mata hati kami tertuju kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang memberikan kemenangan. Yesus Tuhan telah mati bagi kami, Tuhan telah bangkit bagi kami, dan Engkau yang memberi kemenangan. Kami terus merindukan gereja-Mu tetap ada dalam kemenangan Tuhan di tengah pandemi, di tengah situasi yang tidak bersahabat ini. Setiap kami Tuhan terus menyadari bahwa kami harus melakukan dan menyelesaikan segala pertandingan iman, pertandingan hidup kami secara finishing well, secara baik Tuhan. Dan pada akhirnya ketika berjumpa dengan Engkau, Engkau akan berkata, sabdaslah hambaku yang setia. Kami rindukan Tuhan, setiap kami keluarga besar Solidio, kami hamba-Hamba-Mu, pada akhirnya kami boleh Tuhan berkata, Engkau telah melakukan pertandingan yang baik. Olehnya Tuhan Yesus, biarlah kuatkan, teguhkan kami lewat perjamuan kudus Tuhan ini juga, dan kami boleh menyadari semuanya oleh pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami boleh menerima perdamaian, kami boleh menerima hidup yang kekal, kami boleh menerima segala keabadian bersama dengan Tuhan pada akhirnya. Terima kasih, jaminan ini boleh kami terima bahwa kami lebih dari pemenang. Firman-Mu berkata, upah maut adalah dosa, tetapi kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih, kami akan sambut tubuh dan darah-Mu. Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mengampuni dan mengelayakan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami makan perjamuan kudus ini Tuhan dan minum darah-Mu, kami boleh diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lama dikuatkan, yang dalam masa Tuhan memberikan kekuatan, bahkan meterai keselamatan itu tetap ada bagi kami semuanya. Terima kasih, kami akan sambut tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sama-sama siap menerimanya, kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan roti perjamuan kita. Ya, sudah semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang sudah siap, mari angkat roti perjamuan kita, melambangkan tubuh Tuhan yang sudah terpecahkan di kayu salib. Dan lewat tubuh yang
terpecahkan ini saudaraku. Mari sebentar kita siapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita boleh bersyukur oleh rahmat Tuhan kita boleh diselamatkan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, percayakan saudaraku bahwa roti yang kita pecahkan dan siap kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudaraku yang sudah, mari angkat anggur perjamuan kita. Ya, dan saudaraku terus berdoa mengucap syukur pada setiap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, percaya saudaraku bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hati kami percaya ya Tuhan. Hatiku percaya. Siapkan hati kita Bapak Ibu saudaraku, biarlah kita terus bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bapak, di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami terus berdoa, terus biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami terus berdoa juga buat umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang tidak bersama kami pada saat ini Tuhan. Mari kami bersatu hati. Tuhan, belas kasih-Mu ada bagi mereka juga. Mungkin mereka terhalang karena cuaca, mungkin mereka terhalang karena sakit penyakit, karena mungkin terhalang karena situasi kondisi keadaan yang mereka perlu pertolongan Tuhan. Olehnya kami terus berdoa di akhir perjalanan kehidupan kami di tahun ini, biarlah penyertaan Tuhan dan belas kasih Tuhan terus menyertai kami anak-anak-Mu, dari yang tertua sampai yang termuda. Anak-anak muda diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, supaya kami Tuhan pada akhirnya bisa menyelesaikan tahun ini finishing well, semua berakhir baik Tuhan, dan ada ucapan syukur yang keluar dalam kehidupan kami. Terlebih pertandingan iman kami mau selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam sesi pertama ini Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa. Benar, kami juga akan masuk dalam sesi kedua. Tuhan tolong dan berkati, dan apa saja yang kami lakukan, umat-Mu lakukan pada saat ini, berkati dengan luar biasa. Mereka yang menabur dalam persembahan mereka, mereka yang menabur dalam kehidupan mereka, diberkati Tuhan. Tuhan, kami akan pulang dengan keadaan sehat, disembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Kami akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji syukur kami kembalikan bagi-Mu, bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu sebelum kau pulang. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai, memberkati, melindungi, membangkitkan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan belaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kita ada
dan salam sehat untuk kita semua. Jika